Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atamasya'u ilal Baghdad wala ansa ahmilu arribat idza kuntum ummat Muhammad ajibu salami bin nasyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Puji serta syukur pada Allah Rabbul Ghafur yang mana telah memberikan kita nikmat yang tak terukur, mulai dari bangun tidur, pagi-pagi sarapan bubur, minumnya es campur, bermain catur bersama Pak Haji Gopur. Tak terasa karena catur dan Pak Haji Gopur akhirnya tertidur mendengkur sambil ngelindur. Itulah nikmat Allah yang tak terukur, marilah kita bersyukur. Alhamdulillah. Salawat berbingkaikan salam, berpucukkan keselamatan kepada pemimpin berpangkat anti maksiat yang namanya tidak akan berkarat sampai akhir hayat, yakni Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, mengenai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang mana malam ini sangat diinginkan oleh kaum muslimin untuk mendapatkannya. Karena pada malam inilah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Arti dari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini memiliki dua kalimat. Yang pertama Lailah, yang kedua Al-Qadr. Lailah secara bahasa adalah hitam pekat. Oleh karena itu malam dan rambut hitam memiliki sama-sama arti Lailah. Dan yang kedua Al-Qadr. Al-Qadr memiliki arti kemuliaan dan penetapan. Dapat kita simpulkan bahwasannya Lailatul Qadar ini mempunyai arti malam kemuliaan dan malam penetapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Qadr ayat pertama yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-ayah, shadaqallahul azim, wallahu ta'ala a'lam bimuradih. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Buya Hamka dalam menjelaskan dan menafsirkan ayat ini dalam kitab Tafsir Al-Azhar bahwasannya Allah Tuhan seluruh alam menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wahai para insan, dawamkanlah membaca Al-Quran karena sekarang bulan suci Ramadan mempunyai satu malam kemuliaan yang mana malam kemuliaan ini lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, mulai dari tadarus Quran, zakat fitrah tidak terlewatkan, salat salaweh selalu dilaksanakan. Jika demikian yang kita lakukan, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allahur Rahman. Keutamaan Lailatul Qadar. Keutamaan Lailatul Qadar sangatlah banyak. Yang pertama, diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Qadar ayat pertama yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Ada dua penjelasan mengenai ayat ini. Yang pertama, karena berangsur-angsurnya penurunannya Al-Quran, yaitu secara hari, malam, minggu, tahun. Dan para ulama membulatkan bahwasannya Al-Quran diturunkan dan dibulatkan selama 23 tahun. Yang pertama, Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfudz sampai Baitul Izzah secara sekaligus. Yang kedua, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW sekaligus diangkatnya Nabi dan Rasul Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan wahyu pertama di Gua Hiro yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Yang kedua, lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Qadr ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
Malam kemuliaan ini lebih baik daripada 1000 bulan. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan dalam kitab Tafsir Al-Munir bahwasannya kita melakukan amal soleh di malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Malam yang penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mudirin. Al-ayah sadaqallahul azim wallahu ta'ala alam bimuradih. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada malam yang diberkahi. Sesungguhnya kami yang memberi peringatan. Quran surat Ad-Dukhan ayat 3. Yang keempat, ampunan dari Allah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Man qoma lailatul qadrin imanan wa ihtisaban ghufira lahu min dzambihi. Barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar dengan rasa iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya diampuni yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari. Mintalah ampunan atas dosa yang telah kita lakukan. Tobatlah wahai kawan, dunia ini sifatnya tidak abadan, tetapi jadikanlah lahan untuk kita menemui Allah yang maha memberi ampunan. Tanggal Lailatul Qadar. Mengenai Lailatul Qadar, kapankah datangnya Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha wa la'allakum tashkurun. Al-ayah sadaqallahul azim wallahu ta'ala a'lam bimuradih. Pada ayat Al-Quran barusan bahwasannya dapat kita simpulkan Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Sedangkan Allah berfirman dalam lain ayat, yaitu pada surat Al-Qadar ayat pertama, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwasannya Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan yang berada pada malam Lailatul Qadar. Tetapi yang menjadi pembincangan antara para ulama dan para ahli hadis bahwasannya kapankah terjadinya malam Lailatul Qadar, sehingga dijelaskan dalam kitab Fathul Bari Syarah Bukhari dari Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasannya beliau menyalinkan tidak kurang dari 45 qaul, yang mana 45 qaul itu adalah masing-masing yang meriwayatkannya ahli hadis-hadis yang telah masyhur. Ada satu riwayat dalam kitab hadis Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasannya tanggal berapakah Lailatul Qadar itu, yang tepatnya tanggal berapa, sehingga kita dianjurkan untuk menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan dengan aneka macam ibadah. Tetapi terdapat qaul yang lebih kuat bahwasannya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada hari ganjil 21 Ramadan sampai tanggal 29 Ramadan ataupun 30 Ramadan. Karena Nabi lebih memperkuat ibadahnya daripada malam-malam sebelumnya. Sehingga Nabi pun membangunkan keluarganya untuk ikut beribadah bersamanya. Jadi soal tanggal berapakah malam Lailatul Qadar itu terjadi, qaul-qaul ulama yang kuat dan masyhur mengatakan terjadinya malam Lailatul Qadar itu terjadi dari tanggal 21 Ramadan sampai 29 Ramadan sampai 30 Ramadan yang berada pada hari ganjilnya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, Inni uritu Lailatul Qadri wa inni nasituha wa innaha fil asril awakhiri fil witri. Sesungguhnya
aku diperlihatkan malam Lailatul Qadar dan kemudian aku dilupakannya, dan kemudian malam Lailatul Qadar terjadi pada 10 akhir bulan Ramadan. Hadirin sahabat Kesempek rahimakumullah, jadi kesimpulannya adalah mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba kebaikan di bulan penuh berkah yakni Ramadan. Soal Lailatul Qadar masih menjadi perbincangan, tetapi pendapat yang paling kuat mengatakan bahwa terletak 10 hari akhir ganjil dalam bulan suci Ramadan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Banyak sekali kesalahan maupun dari lisan ataupun perbuatan, karena al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan kesalahan. Wa khairul khoto'ina at-tawabin, dan sebaik-baiknya kesalahan itu adalah dengan bertaubat. Syukran ala ihtimaminkum wa atlubu minkum wal afwa. Unzur maqala wa la tangzur maqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.